suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Baik pendengar, Palembang sore ini menemani Anda dengan Mozaik Indonesia edisi hari ini, hari Sabtu di awal bulan Februari 2025. Mozaik Indonesia bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami Pro1 RRI Palembang, dan juga seperti biasa ada narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita di kesempatan sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga pendengar waktu asar wilayah Kota Palembang dan sekitarnya ini akan masuk tepat pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, di tengah gencarnya saat ini istilahnya industri kreatif dari berbagai sektor ini mulai semakin banyak sekali persaingan dan juga tantangan. Tidak terkecuali dalam sektor apa sih namanya kalau bukan kuliner, beverage kali ya, food and beverage itu ya. Jadi banyak sekali yang istilahnya menjamur, karena memang itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi kebutuhan kita, makanan-makanan yang enak, yang istilahnya persaingan-persaingan dari yang mulai penuh komposisi yang bergizi ataupun juga hanya sekedar rasa yang nikmat hanya untuk memuaskan tenggorokan kita dan juga memuaskan lidah kita. Nah, kita berbincang-bincang dalam Mozaik Indonesia pendengar. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia kuliner. Bersama narasumber kita ada Chef Arya. Selamat sore Chef Arya. Selamat sore. Sudah lama gak ketemu ya, ketemu lagi akhirnya. Ketemu Alhamdulillah. lagi. Masih ketemu terus dengan Bang Aris. Iya, kita berjodoh ini ya Bang Arya ya itu ya. Gimana kabar dunia kuliner kita nih Bang Arya? Lagi apa ya? Kalau bagi kami konsultan lagi baik-baik aja gitu. Dan memang kayaknya kalau berbau makanan itu akan selalu baik ya. Iya, selalu baik-baik aja sih kalau bagi saja. kami untuk sebagai konsultan F&B. Berjamurnya yang Abang Aris katakan tadi, banyak kafe atau resto yang berdiri, itu baik-baik aja untuk kami, untuk seorang konsultan. Tinggal bagaimana persaingan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen ya. Iya, Bang tapi Arya. nggak tahu bagaimana dengan owner gitu. Nah ini dia nih, kalau Bang Arya sih pengolah makanan gitu ya. Kalau saya yang dapat project, dapat tender gitu. ini project baru ya bersyukur gitu. Kalau Bang Arya eksekutor, tinggal tunggu pesanan, oke, hajar kita masak, tinggal yang jualnya ini kira-kira gimana. Nah di sini ada owner dari kedai Siru, ada Mbak Anti. Selamat sore Mbak Anti. Halo, sore Bang Hari. Gimana kabarnya Mbak Anti? Alhamdulillah sehat. Oke, kedai Siru ya, itu Iya, kita betul. ngambil kedai Siru itu dari bahasa Palembang ya. Betul sekali. Sesiru apa itu Mbak Anti? Ya kita emang awalnya dulu buka pengen mengangkat nama Palembang. Iya. Jadi kalau kedai itu kan artinya tempat makan yang kita pengennya sederhana aja. Ya. Jadi orang nggak segan-segan masuk. Nah sirunya itu kita ambil dari bahasa Palembang, itu artinya heboh. Heboh ya, seru ya. Sebenarnya itu pengennya kemarin jadi doa. Semoga orang yang siru-siru atau pengen seru-seruan di sebuah kedai, kafe atau lainnya itu bisa di kedai Siru. Itu sudah berapa lama itu Mbak Anti? Masuk tahun ke-9. Oh, tahun 9. Kalau Bang Arya mungkin sudah sering ya kita istilahnya berkenalan dengan pendengar. Mungkin kalau Mbak Anti berkenalan dulu lah dengan pendengar. Langsung saja di Mbak Anti ya. Kenalan dulu dong. Ya, halo selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Novianti Refli, tapi biasa disapa dengan panggilan Mbak Anti. Saat ini saya menggeluti dunia kuliner itu dengan brand kedai Siru, kepiting Siru, dan nasi uduk Siru. Oke, jadi anti itu pun sebenarnya adalah sebuah doa ya. Anti yang mahal-mahal, anti yang gak enak gitu ya. Pokoknya anti yang gak seru gitu ya. Sip. Semuanya harus
ya yang memuaskan para pelanggan, apalagi di tengah gencarnya kafe, resto, Betul, kedai. Ya walaupun ada satu yang kadang-kadang kita dunia persaingan lah Mbak Anti ya. Pasti. Satu yang runtuh, kadang-kadang tiga yang nongol, tiga yang runtuh, 10 yang nongol. Iya. Nah itu kalau untuk kondisi sekarang ini gimana itu kalau melihatnya itu Mbak Anti? Mm-mm. Kalau kita sendiri di kedai Siru selalu menonjolkan pertama konsep dan identitas dari usaha kita sendiri. Khususnya kedai Siru yang paling lama itu usaha saya itu kedai Siru. Kedai Siru itu karena kita konsepnya pengen seru-seruan, jadi tiap hari itu ada live music yang full band. Oke. Jadi mau sepi mau rame itu tetap kita adain Harus sampai Siru. ke sekarang. Iya, betul. Itu juga kalau untuk makanan-makanannya juga harus dibuat siru juga ya. itu Iya, ya. betul. Kalau dari andalannya sendiri kedai siru itu apa itu Mbak Andi? Kalau menu andalannya itu namanya tahu cabe-cabean sama es kecebong. Tahu cabai-cabai sama kecebong. Iya. Ya, siru. Seru kan? Bang Agus penasaran. Iya. Oke, oke, sama saya ingin tanya dulu sama Bang Arya. Bang Arya ini kan juga seorang brand ambassador ya, Iya. dari bumbu bawang merah. Iya. Nah ini korelasinya antara bumbu bawang merah dan juga sama Mbak Anti. Ini korelasinya apa? Kerjasamanya ini seperti apa ini Mbak Anti sama Bang Arya nih? Kebetulan mungkin 3 bulan terakhir ini saya sebagai konsultan F&B di kedai Siru. Oke. Jadi untuk pegang menu kan untuk inovasi, untuk apa? Sebenarnya menu yang sudah ada tuh udah bagus ya, udah bagus. Cuman kan karena di sini kita mau mempertahankan eksisnya kita gitu kan, eksisnya kedai Siru ini, makanya kita harus apa ngikuti tren yang ada gitu. Kita harus inovatif gitu. Kita nggak harus apa namanya di zona nyaman itu terus gitu. Kalau kita tetap di zona nyaman tersebut, maka kita akan tertinggal. Ketinggalan gitu, walaupun seenak apapun makanannya Iya, gitu ya. Nah kalau sekarang sepertinya kalau panutan makanan itu kan yang viral-viral ini ya Iya. Bang. Kalau dari sisi seorang chef ya, apakah memang itu sebagai tren atau sekedar apa itu Bang Arya? Kalau di apa ya, menurut saya pribadi yang namanya makanan viral itu trending viral itu hanya sesaat sebenarnya. Apa namanya untuk orang Indonesia khususnya orang Palembang itu kan dia ketika ada viral dia akan selalu datang untuk beberapa kali, apalagi harganya agak high gitu ya, dan pada akhirnya dia akan balik kandang gitu. Oh jadi tidak harus diikuti sebenarnya ya? Iya, dia pada akhirnya nggak akan ikut yang viral itu terus gitu. Nah, pada akhirnya dia akan apa namanya balik kandang gitu, balik kandang makan pindang lagi lah, makan nasi goreng lagi lah gitu. Nggak akan selamanya dia akan makan ramen kayak gitu, makan takoyaki kayak gitu kan. Makan level-level sekian setiap saat. Iya, dan gitu pada ya. akhirnya dia akan balik lagi ke nasi goreng kita gitu. Ataupun juga makanan-makanan yang sudah terbiasa sejak kecil ya Mbak Anti ya. Iya. Kalau dari pantauan Bang Arya sendiri yang sudah malang melintang dunia kuliner, kalau untuk orang Palembang sendiri karakteristiknya terhadap makanan itu yang seperti apa? Sebenarnya untuk orang Palembang tuh dia ya sebenarnya dia ngikuti ya trending menu viral atau apa, dia akan apa namanya karakteristik dia itu kepo atau penasaran gitu. Tapi kalau dia udah datang sekali 2 kali dia akan cepat bosan kayak gitu. Dia akan balik lagi, itu tadi dia akan balik lagi ke habitatnya gitu dia. Sama seperti prinsip kita, jangan tak tercicip. Iya, jangan sampai nggak tercicip. Apalagi kalau seandainya dia di situ high class gitu ya, menunya viral, mahal dan sebagainya. Mungkin dia akan datang sekali, dia selfie, dia foto, di upload. Nah besoknya dia balik lagi makan pindang gitu. Oh, gitu. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan saja Iya. lah, kayak gitu. Berarti memang ada cita rasa itu memang tidak bisa tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibohongi ya. Istilahnya rasa itu adalah yang jujur. Apa prinsip itu juga dipakai sama Mbak Anti? Oh iya, pasti itu. Jadi memang istilahnya yang ditawarkan kepada konsumen itu betul-betul yang makanan berkualitas seperti Iya, itu ya. betul. Oke, ini 9 tahun itu gimana sepak terjangnya awalnya tuh Mbak Anti? Apa tuh? Gimana? Untuk 9 tahun. kedai Siru 9 tahun. 9 tahun. Awalnya ya. Iya. Sorry, aku. Ya kalau
Kedai Siru itu awalnya dulu kita sebenarnya itu halaman depan rumah. Hmm, Ya, halaman depan rumah. Jadi kebetulan suami punya usaha yang memang apa banyak ngumpulin komunitas-komunitas film di Kota Palembang. Jadi bingung nih pengen apa cari tempat makan atau apa. Akhirnya ya udahlah kita buka kecil-kecilan aja di depan rumah. sekalian ya. Terciptalah Kedai Siru. Sambil menyelam minum ini nih kata orang, sambil menyelam minuman enak gitu ya. Sambil menyelam minum kopi. Itu bukan iseng tapi ya Mbak Anti ya memang ya. Iseng sih awalnya. Saya Oh, kebetulan iseng. kerja kan 13 tahun. Dari kantoran. Ya, perbankan, sempat di BUMD, Pemprov Sumsel juga. 13 tahun kerja, resign langsung itu buka Kedai Siru. Nah pada saat untuk peralihan itu gimana? Karena sepertinya dengan aktivitas-aktivitas kantoran menuju ke usaha wira usaha ya. Ini pasti kan ada 180 derajat perbandingannya ini Mbak Anti. Saya semua belajarnya otodidak, nggak ada yang Otodidak? ngebimbing, nggak ada. Ketemu Chef Arya ini baru tahun ke berapa ya? Sebenarnya kita dulu 2023 2022. 2022. Oh baru sekali Iya, sebenarnya ya. iya 2022 ketemu, terus ya sharing-sharing menu gitu kan. Tapi kalau fix-nya sebagai konsultan mungkin di 3 bulan terakhir ini. 3 bulan terakhir ya konsultan. Dari Chef Arya sendiri masukan-masukan yang bisa Mbak Anti ambil tuh apa kurang lebihnya tuh? Banyak banget, banyak banget. Karena kan selama ini saya ngejalanin usaha karena otodidak dan nggak punya yang ngebimbing nih apa. Jadi belajar mungkin dari sesama teman-teman yang punya usaha kuliner kan. Akhirnya kan setelah di apa jadi Chef Arya jadi konsultan itu ternyata banyak yang bisa kita perbaiki. Dari segi menu, terus juga pelayanan ke customer. Chef Arya juga bukan cuma ngeset di menu makanan gitu enggak, tapi juga ke waiter, pelayanan segala macam Satu sampai ke sana. paket ya, benar ya. Boleh promosi. Jadi pada dasarnya konsultan FMB itu dia kalau di tim kami ya, di tim kami atau namanya itu CV Independent Chef Consultant ya. Itu kita memang apa satu untuk semua gitu, dapat gitu. Jadi kalau seandainya owner itu butuh untuk apa namanya mulai dari tanah kosong dia mau bikin cafe, bikin hotel, bikin resto, kita udah bisa set up dari awal, dari apa desainnya, dari semuanya, terus dari menunya, dari SDM-nya, dari apa manajemennya, terus SOP dan semuanya dari kita. Oke, itu semuanya kira-kira tergantung budget juga ya itu. Iya. Ya, Bang Arya ya. Iya bener itu. Semuanya disesuaikan. Nah, kalau konsultan dari sisi BNF ini kan sepertinya untuk masih agak-agak jarang ya mungkin ya. Agak jarang sih, cuman untuk saat ini udah lumayan sih untuk saat ini. Banyak luar kota. Oke, kalau saya bilang sama Bang Arya pasti penting ya itu ya. Kalau Mbak Anti saya tanya, sepenting apa konsultan? Penting banget. Penting. Jadi kembali lagi tadi saya nggak punya pengalaman apa-apa, belajar, tapi banyak juga teman-teman yang pemula itu belajarnya sama aku juga mungkin banyak yang belajar, tapi ketika konsultan masuk lebih banyak bisa ada tempat bertanya gitu loh. Oh, begitu ya. Chef ini sambelnya kayaknya begini misalnya tentang makanan, atau misalnya karyawan nih kondisinya begini-begini, karena konsultan itu udah banyak melalui apa kan udah banyak menjadi konsultan di tempat lain juga, artinya punya pengalaman lebih gitu loh. Spesifikasinya juga lebih artinya. Oke, jadi memang lebih terfokus di sana ya Bang Arya. Iya, jadi kalau soalnya kan yang namanya apa usaha itu kan ada polemiknya masing-masing ya. Betul. Polemiknya masing-masing, kadang polemiknya di karyawan. Nah, karyawan itu kan tipe karyawan tuh kan beda-beda. Ada yang lawan, ada yang dia apa nggak bisa apa-apa tapi bisa kayak gitu kan. Ada karya ya. Iya, macam-macam jadi nggak karakter. bisa tapi nah itu cara penanggulangannya kalau bagi kami konsultan itu udah oh ini gitu. Itu. Terus dari kadang karyawan aman, manajemen aman, ternyata menunya morat-marit kayak gitu kan, menunya nggak bagus, Bisa, rasanya nggak jelas kayak gitu. Nah di situ
kita perbaiki di menu. Terus menunya bagus, manajemen bagus, karyawan bagus, pelayanan ternyata karyawannya nggak ramah atau karyawannya nggak bisa selling produk kayak gitu kan, itu jadi kendala juga untuk pendapatan resto kayak gitu. Jadi memang untuk membangun sebuah brand terutama food and beverage ini memang harus dibutuhkan kematangan secara konsep ya Bang ya. Iya, benar. Itu Ya. apakah memang berlaku untuk istilahnya yang rumah makan yang besar atau yang kecil-kecil pun sebenarnya perlu? Sebenarnya untuk pengusaha owner-owner baru yang baru atau yang kecil atau yang besar itu sebenarnya butuh itu semuanya, karena di dalam manajemen itu ya, kalau seandainya kita salah hitung, set awal harga di awal, dari berapa perjalanan ini kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Contohnya kalau seandainya kita nih mau jualan ayam geprek pinggir jalan gitu ya, Aha. itu kan kalau dari sistem kami kan ada hitungan tuh, kalau seandainya ayam sekilo itu harus jadi berapa, ayam ayam itu harus dijual berapa gitu. Tapi kalau dia ngejar viral, ngejar rame, tapi seandainya contohnya dia jualan apa, Yang satu potong besar satu mungkin potong ya. besar tapi Ya. dia mau jual 10.000 dan nggak dapat apa-apa, cuman dapat viral aja kan, itu juga kan nggak ini gitu, nggak Nggak ada, berimbang ya, iya nggak betul. berimbang. Jadi memang dia tuh memang harus butuh untuk yang namanya belajar manajemen. Oke, jadi bisa ada pilihan sebenarnya Mbak Antia ingin viral atau ingin profit atau ingin keduanya berimbang seperti itu. Kalau dengan kondisi-kondisi sekarang yang berjamuran ini seperti kalau dilihat dari seorang owner ya, ini gimana persaingannya nih Mbak Anti? Luar biasa. Bikin Dulu, sempet ngos-ngosan iya. juga nggak Mbak? Pasti, Pasti namanya ya. usaha pasti ada naik turunnya. Ya, berjamurnya itu dimulai setelah corona. Kemarin ya. Itu pasti. Mungkin orang bingung ya, mau duitnya kemana, yang udah pasti makanan dibeli orang gitu ya. Betul. Kalau kita dulu kedai siru awalnya dulu kondisi saat ini ya. Kalau dulu kedai siru di sekitaran, kan daerahnya tuh di daerah Kambang Iwa, itu kompetitor paling cuma 1 atau 2. Sekarang mungkin udah 20 lebih di sekitar kita aja. Itu. Tapi dengan konsep masing-masing, beda-beda konsepnya. Oke, dari teras rumah kemudian bertahap-tahap itu butuh berapa lama pada saat itu untuk membangun awal dari teras rumah kemudian agak istilahnya lebih berkembang lagi, butuh waktu berapa lama itu, Mbak Anti? Kedai Siru itu berdirinya 2016 akhir. Kalau kepiting Siru itu di bulan Juli 2020. Itu kita lebih konsennya ke menu-menu seafood. Seafood ya. Seafood kepiting Siru. Di 2021 kita mengembangkan kembali itu nasi uduk Siru di KM 4,5. Di tempat yang sama atau tempat terpisah? Beda, lokasinya beda. Oh, memfokuskan diri jadi ya? Iya, beda-beda. Jadi punya 3 brand, tapi dengan menu-menunya yang berbeda, konsepnya beda-beda. Kalau kedai Siru kan tempat tongkrongan, jadi lebih ke makanan, nasi goreng, cemilan, kopi-kopian gitu. Kalau kepiting Siru itu menu-menu seafood, nasi uduk Siru itu kita punya 2 menu andalannya, nasi uduk sama nasi tempong. Nasi tempong nasi apaan itu Mbak Anti? Khas dari Banyuwangi. Banyuwangi, tapi viral di Bali. Oh, dan kita coba untuk di sini. Iya. Kira-kira lidah orang Palembang nerima? Emang seneng pedes orang Palembang. Jadi Salah iya. satunya. Ya pokoknya jangan yang nggak berempah, harus ada rempahnya gitu ya. Chef, kemarin-kemarin kan juga sempat viral nih ya, apalagi kalau kondisi-kondisi yang makanannya latah, ikut-ikutan gitu ya. Apakah aturannya dalam hal persaingan bisnis F&B ini hal yang lazim atau gimana sebenarnya? Mungkin ada yang satu jual ini, yang lain ikut-ikutan. Mungkin ada salah satu menu andalan dari kedai Siru, terus yang lain juga ikut-ikutan seperti itu. Sebenarnya sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Sah-sah aja ketika kita meniru atau kita ditiru ya. Itu sah-sah aja. Tapi sebenarnya di situ adalah peran pentingnya untuk seorang konsultan untuk di menu tersebut dia harus bisa jangan menyamakan satu rasa. Misalnya contoh nih, sekarang nih lagi viral tuh seruit ya.
Seruit Lampung ya. Sambel. Sambal seruit Lampung itu di mana-mana pastilah yang dibicarain seruit dan seruit gitu kan. Nah di situ kita harus bikin ciri khas yang berbeda ketika kita jadi konsultan di tempat di Canton gitu. Berarti kita harus ngeluarinnya yang berbeda ketika kita dapat di posisi yang lain kayak gitu. Jangan sama gitu. Jadi ketika kita menyamakan rasa semuanya, kita samain satu kesatuan, saya konsultannya tetap sub area gitu. Sedangkan yang saya pegang ada 4 atau 5, ketika itu saya kasih rasa yang sama, itu nggak attitude lah menurut kami, menurut SOP seorang chef konsultan itu no attitude kayak gitu. Jadi ketika kita menjual menu kepada salah satu brand itu, maka ke brand yang lain itu harus berbeda gitu. Walaupun namanya sama, atau mungkin kalau di seruit si A kita kasih terasi, di seruit si B kita kasih garam atau kita kasih gula kayak gitu. Memang sebenarnya tidak ada aturannya, tapi etika tadi yang perlu diperhatikan ya. Iya. Originalitas juga berarti memang harus menjadi perhatian juga ya Mbak Anti ya. Iya betul. Harus ada ciri khas ya. Kalau ciri khas dari Mbak Anti gimana tuh kira-kira? Kan kalau misalkan dari nasi uduk kan sudah banyak tuh. Nah terus makanan seafood juga udah banyak gitu. Banyak banget. Nah itu pasti kan persaingannya akan luar biasa sekali gitu. Paling enggak kita pasti pernah merasa takut ini berhasil atau enggak gitu ya. Betul. Nah keyakinan dari seorang Mbak Anti gimana tuh? Kita kalau untuk di seafood itu kita menyajikan menu-menu dengan bahan-bahan yang fresh, terus dengan harga juga yang kalau dibilang seafood terjangkau, bukan Anti murah mahal ya, bukan murah, terjangkau. Jadi betul. mau makan ramean juga Disesuaikanlah dengan kondisi ya, harga pasaran gitu ya. jadi nggak nguras kantong, tapi tetap dengan cita rasa rempahnya yang banyak. Masih masuk akal lah gitu ya Mbak Anti ya. Nah kalau misalkan banyak juga nih Mbak Anti dengan orang-orang yang ingin misalnya mikir lebih kepada profitnya, lebih keuntungannya, tapi rasanya terlupakan. Itu gimana kalau ngelihat pengusaha-pengusaha kuliner yang seperti itu? Kalau profit itu pasti udah paling penting ya. Tapi kalau cuma ngejar profit, kualitas kita lupain, terus kan kita pengennya punya usaha jangka panjang. Ya, jadi profit penting, tapi juga menjaga hubungan sama customer juga penting, pelayanan segala macam juga banyak, kompleks lah kalau kompleksnya banyak aturan-aturan sebagai sebenarnya Bang owner Arya, ya harus banyak yang Iya, yang namanya usaha kuliner tuh bukan yang kita buka, jualan, masak, rame, jual habis itu ya, selesai gitu. Bukan. Jadi kita tuh bagaimana caranya customer itu datang, makan, nyaman, lagi. besoknya balik lagi bawa kawan gitu. repeat order tuh penting banget. Repeat order ya. Itu. Jadi kalau untuk menjaga yang seperti itu gimana tuh triksnya Mbak Anti? Kalau aku lebih ke pelayanan sih. Hubungan dengan konsumen kan sangat penting kan? Iya, Apakah banget. dengan promo-promo atau dengan Sering seperti juga itu? suka kasih giveaway, promo rutin misalnya pas tanggal gajian atau hari ibu gitu-gitu. Oh, itu penting ya itu Bang Arya ya? Sangat penting. Gimik-gimik kayak gitu Iya, ya? sangat penting. Dan ibaratnya kalau kita seandainya ya untuk menarik pelanggan untuk bisa tetap datang ke kita, kadang customer tuh udah enak, nyaman, cuman pelayanan nggak bagus, kadang dia nggak balik lagi. Saya sebenarnya dapat kuliah ini waktu sebenarnya berarti ya. Kalau kadang orang tuh makan makanannya enak, tapi pelayanannya lama atau pelayanannya nggak ramah gitu, dia nggak akan balik lagi gitu. Gak sedikit itu kan yang mudah-mudah kayak gitu ya. Iya, ada yang pelayanannya bagus, makanannya yang nggak cocok di selera customer, itu juga nggak akan balik lagi. Makanya yang tanggung jawab seorang owner di sini nih, seorang owner ya, owner tunggal, maksudnya tanpa konsultan ya. Owner tunggal tanpa konsultan, pertarungannya untuk mempertahankan customernya itu adalah dari segala sisi ya. Dari segala sisi itu rasa masakannya,
pelayanan karyawannya, kebersihannya, interiornya, Oh ya, promonya. banyak ya. Lebih nggak, kalau punya konsultan itu lebih ke nggak mikir sendiri gitu loh. Capek Mbak Anti, berarti mikir sendiri belum lagi bahan-bahannya dari mana kan kayak gitu ya. Iya, Iya. Kualitas, Pak. quality controlnya, Mhm. gramasi menunya, Mhm. gramasi minumannya. Tapi kalau dia pakai konsultan biasanya itu ada tempat, ya bener kata Mbak Anti tadi, ada tempat bertanya gitu. Walaupun konsultan nggak 24 jam standby di kedai ya. 24 jam sih kalau sama Sevaria. Loh, Maksudnya standby di tempat Oh, iya, gitu. iya. Kalau konsultasi 24 jam Konsultasinya konsultasi. 24 jam kalau sama Sevaria. udah kayak customer service. Kan kalau kayak kedai siru kan sampai sampai malam, sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 Iya. dini hari. Iya, Kedai sirup buka jam berapa itu? bukannya jam 4 sore. 4 sore. Oh, jadi memang istilahnya lebih apa ya? Nongkrong, Lebih tempat memfokuskan orang-orang yang selepas bekerja atau memang yang memang ingin menikmati makanan gitu, bukan hanya sekedar ngisi perut aja gitu ya. Tapi itu kedai sirunya kan, kedai sirunya. Kalau yang kepitingnya kan dari jam 9. Ya, 9. 10-11 ya. Iya. Biliar, ada biliar juga. biliar jam berapa itu juga 9 kan? pagi, Kalau kedai siru kan bukannya dari jam 4 sore, 4 sore sampai jam 2 malam. dini Kalau hari. kepiting siru jam makan siang udah buka jam 11.30 udah buka. Oh, itu ya. Kalau nasi uduk siru karena konsepnya kan tadinya nasi uduk tuh pengennya dari sore sampai ke malam. Tapi banyak masukan nih. Kalau Pagi orang aja Palembang gitu nasi kan. uduk itu makannya pagi. Iya. Jadi kita bukanya pagi jam 6.30. Itu dan hasilnya memang perbandingan sebelum ada konsultan dan sesudah ada konsultan kurang lebih ada bocoran nggak? Ownernya lebih punya waktu sih. Lebih happy lah. Karena apa-apa kan chef tuh Nggak anak ujuk-ujuk dapur, emosi aja ya, gitu. tuh anak dapur begini-begini kan. Udah ada yang ini, udah ada yang apa kasih training segala macam. Oke, saya mau tanya untuk psikisnya ini Mbak. Nanti dari seorang owner gitu ya. Ini pasti kadang-kadang emosinya kan dengan melayani orang, belum lagi istilahnya menghandle segala sesuatu. Iya. Ini kan kadang-kadang apa namanya butuh kesabaran yang lebih ya. Itu gimana itu Mbak Anti? Kalau saya sih lebih ke karyawan ya. Iya bisa Kalau saya jadi ke karyawan sabar. sabar ya. Tapi kalau emang salah, saya panggil. Ngobrol benar apa yang jadi kendala. Kalau marah di depan karyawan Keren. bisa selama hampir 9 tahun mungkin bisa dihitung dia nggak sampai 5 jari. Udah kelewatan banget saya bisa marah gitu. Tapi lebih ke kalau sama karyawan mungkin karena cewek ya pendekatan dan punya karyawan 90% cowok. Oh, jadi memang istilahnya pendekatan dengan karyawan lebih ke persuasif ya, Bu ya. Lebih. Nah, kalau misalkan dengan kondisi kayak gini kan sering juga terjadi ya, Bang ya. Itu apakah harus menjadi perhatian juga tuh Bang Arya antara atasan dan juga karyawan? Sebenarnya kalau owner dekat dengan karyawan itu bagus sebenarnya. Kalau di ini ya. Kalau itu memang karena terkadang emosional si karyawan nih dia takut ketika owner yang bilang gitu. Itu. Tapi kalau selama saya jadi konsultan terkadang saya membatasi. Saya membatasi komunikasi karyawan dengan owner, takutnya karyawan ini ngelunjak. Mau tidak mau itu ya. Iya, ngelunjak. Keharusan Jadi makanya ketika memberikan keputusan kepada anak buah, kepada karyawan itu lebih ke sharing konsultan dulu gitu. Karena kadang konsultan bilang ini jangan gitu. Kemarin sama Mbak boleh kok gitu. Nah itu jadi akan terjadi miskomunikasi antara konsultan sama. Ada yang merasa dianak emaskan, ada yang merasa itu. dianak tirikan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu Mbak Anti ya. Enggak. Jadi terkadang mungkin ini kayak gini gitu. Enggak kok kemarin kayak gini gitu kata Mbak. Nah kayak gitu yang kadang akan jadi miskomunikasi di situnya gitu. Makanya enaknya Mbak nih dia selalu sebelum dia ngomong ke karyawan dia nanya ke saya dulu atau sebelum saya ngomong ke karyawan udah
diskusi dulu. Jadi ketika karyawan mau ini kita udah satu suara Oke, gitu. jadi memang Mbak Anti memang sudah tetap istilahnya mengutamakan keterbukaan, tapi bukan dalam artian memanjakan mereka, tetap dengan ketegasan ya Mbak Iya, Anti ya. Iya. Kalau salah ya harus oh iya, dihukum. Itu. Sampai mereka nih ada loh karyawan tuh yang mulai dari berdiri kan dengan Oh sampai sekarang ada Mbak Anti. ada udah 8 Luar tahun. biasa, 8 tahun dia. Luar biasa kan. luar biasa itu. Banyak yang udah lama, banyak juga. Ini tapi memang istilahnya termasuk beruntung kalau ownernya seperti Mbak Anti ya. Balik-balik ke karakteristik owner masing-masing juga ya, Bang Arya ya. Iya, kesulitan seorang konsultan ya, kesulitan seorang konsultan ketika menemui owner yang ngulik-ngulik karyawan. Sebenarnya karyawannya tuh nggak ada masalah ya, nggak ada masalah sebenarnya. Dan apa perform mereka itu bagus. Tapi mungkin sebenarnya masalahnya itu di omset. Sebenarnya masalahnya di omset turun dan Gak sebagainya. ada pelampiasan. Ya pelampiasannya mengulik si A nih kemarin, si A B, si B. Nah, itu terkadang jadi apa ya? Jadi momok untuk seorang konsultan. Ini orang ngapa ya gitu kan gitu. Betul. Dan memang tidak sedikit juga yang seperti itu Bang Arya ya. Karena Tidak kan sedikit. karena istilahnya kita tidak bisa menyamaratakan orang-orang owner sama semua seperti Mbak Anti atau sama semua kayak Bang Arya gitu kan. Iya, makanya ketika disitulah apa konsultan tuh harus bisa mendamaikan ngasih pengertian kepada owner bagaimana caranya ya ini bukan salah mereka gitu. Ini nih ya memang omset ini lagi turun ya gimana kita inovasi gitu. Bagaimana kita menarik pelanggan apa bikin promo kah atau kita sebar brosur kah atau bagaimana cari solusi gitu. Itu jadi istilahnya menjadi salah satu tugas dari konsultan ya Mbak ya. Iya, jadi terkadang tuh suasana di resto atau di kafe tuh nggak harmonis antara owner antara ini ya karena itulah omset sebenarnya pada dasarnya garis besarnya itu adalah omset. Ketika omset turun owner tuh ada aja yang dikulik si ala si Siti kemarin kayak gini gitu terus bilang si Febri ini gitu nah ngadu ya kan padahal Jadi banyak dramanya ya Mbak. iya, pada dasarnya itu adalah omset gitu yang harus kita diskusikan gitu. Iya. Oke, tapi kalau bicara masalah omset dengan karyawan, apakah hal yang Bukan, sebenarnya yang harus dikembangkan di omset berarti kan diskusi konsultan sama owner gitu. oke Karyawan itu kan eksekusi untuk untuk produk ya. Kecuali nih komplain dari customer itu boleh kita marah sama karyawan. Lo bikin nasi goreng basah banget ya. Boleh itu. Ya sebenarnya karyawan kan nggak punya tanggung jawab untuk Sebenarnya ya. omset harus besar kan, kita harus rame terus, nggak ada tanggung jawab karyawan. Tapi aku bilang sama semua karyawanku, Chef Arya juga mungkin tahu, kita itu kalau kita kita rame, kita viral atau bukan saya owner yang hebat, bukan juga tim dapur yang hebat, bukan juga tim waiter di depan yang hebat, tapi kita tim yang hebat. Jadi Kesatuan. iya, jadi kalau mau tetap berdiri ada terus dikenal sama orang ya, kita harus kuat dulu, di pondasi timnya juga harus kuat gitu. Ini kalau boleh tahu juga ini Mbak Anti, dari 9 tahun menggeluti bidang ini pastikan juga karyawan-karyawannya pasti akan ada hal-hal yang dipelajari ya setiap penerimaan bertahun-tahun, setahun 2 tahun pasti akan ada kemajuan. Saya butuh orang yang seperti apa. Iya. Nah, kalau untuk idealnya seorang karyawan dalam bidang food and beverage ini, F&B ini, kira-kira yang idealnya karyawan itu yang seperti apa itu Mbak Anti? Yang mau belajar sih kalau aku. Jadi kalau dia nggak bisa masak, bisa kita ajarin masak. Tapi dia punya kemauan belajar, ayo. Bukan mikir pengen kerja aja gitu ya? Enggak. Yang penting dia mau sama-sama ngebangun usaha. Oke. Itu Aku dari punya dulu
beberapa tim dapur itu sebenarnya awalnya nggak bisa apa-apa awalnya, tapi kita ajarin, kita kasih tahu, sekarang pinter mereka dari kita. Nah itu yang enak. Iya. Kalau dari seorang konsultan ini lebih detail lagi nih, Bang. Mungkin ya. Sebenarnya kalau seandainya di konsultan karyawan yang seperti apa sih gitu. Benar sih kata Mbak Anti tadi yang dia mau belajar. Tapi mau belajar itu sebenarnya yang konsultan tekankan ketika interview atau mau penerimaan itu di attitude sih. Itu juga Attitude Attitude sangat Iya. penting ya. sangat Mbak Anti. penting banget. Karena ketika seorang itu dia memang udah hebat ya, udah hebat, udah masakannya enak, terus tapi dia no attitude, attitude. kita juga nggak akan terima gitu. Dan juga tidak sedikit yang seperti itu ya Mbak Ya, Anti. walaupun dia nggak bisa apa-apa dari nol, dari sana dia nggak punya basic F&B, tapi dia ada kemauan kerja, mau belajar, attitude-nya bagus, kita ajari. Oke. Walaupun dia udah pinter, udah bisa, masaknya bisa, tapi kalau dia no attitude ya kita nggak pakai dia gitu. Karena yang dibutuhkan kooperatif dan kerjasama. Ini bisa loh jadi sebenarnya jadi benang merah dari topik kita, karena seperti yang disampaikan bagaimana harus eksis, ternyata memang semuanya saling berkaitan ya Bang ya, biar bisa eksis. Iya. Apalagi sampai 9 tahun bukan waktu yang sebentar, 9 tahun. Jadi owner, karyawan, tentunya konsultan. konsultan. Iya. Ini menjadi satu kesatuan yang akan menentukan ke depannya ya Bang ya. Iya, karena ada beberapa karakter owner tuh dia ketika dia udah pakai konsultan dia cuek. Ibaratnya dia taunya omset gitu. Tadi omset Nah, dan omset. itu beban untuk kami. Oh, jadi dikiranya konsultan semua. Iya, gitu kayak dokter gitu ya ngasih obat. Saya Iya. terima Saya- untung aja. Ada yang bilang kayak gini Bang, yang bikin aku tambah bengong itu. Aku udah bayar kamu mahal loh katanya. Udah bayar kamu mahal, udah kamu ini ya pokoknya saya taunya omset saya tercapai dalam per hari segini. Oh gitu ya kata saya. Iya, saya mau liburan gitu. Padahal kalau bisnis kuliner itu nggak bisa dilihat dalam 1-2 tahun. Lama memang ya Mbak ya. Di tahun ketiga sih kalau aku baru tahu nih. Ya walaupun kedai siru dari awal sampai ke tahun ketiga itu rame terus, belum bisa dibilang kita akan eksis Laris terus ya. gitu. Iya, tapi maksudnya semua sih yang aku alamin dari pas buka kepiting siru, nasi uduk siru itu di tahun ketiga itu yang menentukan ini mau lanjut atau enggak gitu. Berarti pembenahan sering terjadi pembenahan Mbak Anti ya. Terus dari belajar, oh ternyata bukan cuma rame, dapat ilmu baru, Sampai diterapin briefing lagi. sih kalau Chef Arya. Oh, Ya dari hal terkecil ya, dari hal iya. terkecil ibaratnya kalau inovasi itu ya, bukan hanya kita di rasa masakan, oke lah kita mempertahankan cita rasa masakan dari hal terkecil, dari piring aja kita harus inovasi loh, dari piring, dari sendoknya, dari gelasnya, kita nggak bisa stuck di posisi piring lama kayak gitu. Nanti pas diputus sama karyawan menu kita gimana gitu. Pas masuk di Instagram mereka gimana gitu. Oh gini. katanya langsung dapat komentar netizen, wah piringnya hadiah sabun colek kan. Itu kan, jadi memang disesuaikan juga dengan tempat dan juga peralatan, itu sangat penting ya. Iya, nah disitulah peran sebenarnya peran seorang owner. Kita butuh untuk majukan usaha ini adalah peran owner untuk yang bisa inovatif sebenarnya. Oke, kalau Mbak Anti sendiri gimana dengan kira-kira dengan komentar-komentar dan juga tanggapan-tanggapan respon dari customer, apalagi sekarang dengan informasi yang sangat terbuka, yang tiba-tiba nongol aja komentar-komentar yang kadang enak, Pasti kalau kadang yang nggak komen. enak. Ada yang mau gabung ini Mbak Anti? Oke. Kita coba dulu ya. Oke, halo Pro 1, selamat sore. Halo Pro 1, selamat sore. Halo. Oke, dicoba kembali silakan pendengar yang bergabung 0711369977. Ini bisa tanya sama
Mbak Antinya langsung kira-kira bagaimana bisa terus eksis dan kira-kira pasti bukan hanya Mbak Anti sendiri karena kalau sekedar ide saya yakin Mbak Anti banyak sekali idenya kalau kalau bisa rasanya pengen dikerjain semua ya Mbak Anti ya. Tapi masih Bener. tetap butuh istilahnya tenaga-tenaga yang kompeten lainnya yang bisa saling support gitu kan. Betul. Halo Pro 1, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Barusan kenapa putus? Waalaikumsalam Pak Irwan. Enggak tahu ini Pak Irwan. Tiba-tiba Iya. akad putus. Tapi kan udah nyambung lagi Pak Irwan. Ya iya, Putus nyambung Pak Irwan. pulsa mah banyak. Oh, udah pulsa habis. Oh enggak, ternyata masih banyak. Gimana kabarnya Bandung Timur Pak Irwan? Lagi berawan sih. Waduh berawan gitu. Nih kita ada owner dari dunia kuliner ini Pak Irwan, Ya, narasumbernya betul. Saya udah juga dengar kan? mengikuti. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Ibu, Bapak narasumber. Ini Waalaikumsalam. tentang masalah kuliner di sini ya. Iya. Kan setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Masakan Sunda, masakan Padang atau Palembang juga mungkin masakan. Nah, yang dikelola oleh Ibu itu adalah masalah kuliner atau bersifat umum atau misalkan punya ciri khas masakan khusus misalkan Palembang atau bagaimana kan seperti itu. Nah, tentang masalah kuliner. Jadi pengusaha kuliner itu saya sedikit lah. Pengusaha kuliner yang paling bisa disiplin itu adalah kuliner ke rumah makan karena ada punya aturan tersendiri. Kalau rumah makan Padang yang saya tahu dimanapun juga harganya seragam kan sama, tidak boleh betul. ada lebih dari tidak dibolehkan bersaing tuh kan, kecuali kalau di tempat kota yang besar katanya karena fasilitas dan lain ada beda sedikit. Tapi yang saya sering di makan Padang itu harganya hampir rata sama itu karena itu sebagaimana kuliner yang dikelola Ibu di sana itu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan lagi gencar-gencarnya masalah makan gizi gratis. Nah, Pihak kuliner dilibatkan tidak, walaupun itu program terlanjur basah kan seperti itu ya, program makan gratis itu kan program terlanjur basah karena belum efektif karena tapi kan pihak kuliner pengusaha kuliner dilibatkan tidak untuk program makan gratis itu berarti dikelola oleh Ibu. Mohon pencerahan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung apa namanya dengan kondisi sekarang ya. Iya. Soalnya jadi saya ingat yang kemarin yang kasus rame masakan Padang gitu. Iya betul. Sampai heboh gitu. Bener. Iya benar itu. Viral ya di itu ya. Iya. Oke. Mbak Anti, Bang Arya direspon nih Pak Irwan dari Bandung, Jawa, Pak Irwan, Jawa wih, Barat, jauh Jauh tuh. banget ya Pak Irwan. Halo Pak Irwan, selamat sore. Makasih loh pertanyaannya. Kalau dari bisnis kuliner yang saya geluti ini semuanya itu beberapa memang ada menu-menu khas yang saya kelola. Tapi kalau untuk kedai Siru itu lebih ke comfort food ya, menu-menu yang rata-rata orang suka karena ini apa kayak nasi goreng segala macam itu rata-rata orang suka. Nah kalau untuk kepiting siru itu nggak ada khas dari daerah mana, jadi emang betul-betul kita ciptakan. Bukan ciptakan sih, sebenarnya ada inspirasi satu resto di Jakarta, tapi bukan juga makanan ini juga pengembangan dari seafood yang ada saat ini. Jadi sistem makannya itu seafood tumpah yang semuanya ada di situ, ada kerang, kepiting, udang, cumi dan segala macam itu dimakannya bisa ramean gitu. Nah kalau untuk nasi uduk siru, nasi uduk itu kuliner khas dari Sunda ya, Sunda dari inilah dari Jawa ya. Dan nasi tempong itu kuliner khas Banyuwangi. Tapi semua melalui pengembangan. Makanya saya sebelum menciptakan beberapa menu itu konsultasinya sama Chef Arya. Oke. Jadi ada resep yang saya punya itu saya konsultasikan bersama tim dapur, itu nanti kita kulik-kulik resepnya dan jadi menu yang saat ini. Berarti sebenarnya tidak masalah ngikutin viral, tapi kira-kira gimana ke depannya ya Bang Arya ya? Kalau misalnya pemilihannya tepat akan terus berlanjut gitu ya. Pokoknya dicoba aja dulu apa aja yang baru kita coba lagi. Kayak nasi uduk kan awalnya cuma nasi uduk. Saya juga punya menu pindang sih, pindang, sop segala macam itu ada. Nah yang nasi tempong baru karena itu viral di Bali. Di Bali viral, kita kulik-kulik dan kayaknya cocok sama lidah orang Palembang yang suka pedas kan. Jadi kita luncurkan menu itu baru sekitar berapa bulan, 3 bulanan.
Iya. Dan responnya gimana itu, Mbak? Responnya oke banget. Oke ya. Soalnya di Palembang belum banyak yang jual nasi tempong. Oh iya, agak-agak Iya. sulit, saya aja baru dengar nasi Iya ya. tempong, makanya. Cobain ntar. Oh gitu ya. Oke. Kalau Bang Arya responnya gimana nih? Pertanyaan Pak Irwan tadi nih, Bang Arya. Kalau apa namanya? Kalau di kedai Siruni memang dia lebih ke bukan menu-menu otentik gitu ya, bukan menu-menu khas yang kayak apa Palembang nih otentiknya nasi samin kayak gitu atau pindang gitu. Dia kalau kita melihatnya tuh lebih ke Palu Gada lah, semuanya ada ya, semuanya ada dan kita emang memilih menunya itu menu yang memang apa repeat order gitu, Disukai banyak yang orang. disukai gitu, bukan yang menu yang terkadang kan kita nyiptain menu otentik ternyata dalam satu hari keluar cuma satu porsi gitu kan, itu juga kan malah menjadikan apa menumpuk apa bahan baku di kulkas atau di freezer itu adalah menyetop perkembangan omset. Jadi kita tuh bagaimana menjual makanan stok di dalam kulkas ini selalu keluar. Ada apa namanya kalau Ada regulasi perputarannya iya, bagus ya. perputarannya bagus. Kalau dia stuck cuman sehari keluar 2 porsi, besok keluar besok tidak lagi, itu malah rugi nantinya, nggak ada perputaran di manajemen keuangannya. Jadi memang kita nggak bisa tebak-tebakan. Oh ini pasti laris nih, ini pasti laris, nggak bisa tebak-tebakan kayak gitu ya. Nah Mbak. itu biasanya kita dari konsultan tuh biasanya di 3 bulan lah ya, maksimal di 3 bulan kita perubahan menu. Nih mana nih yang menu yang nggak laku, yang dalam 1 minggu cuman keluar 3 porsi 2 porsi, kita hack, kita ganti ya gitu. Oh gitu. Itu juga tidak menutup kemungkinan akan ada menu yang diganti juga Mbak Anti ya. betul. Iya. Kita tidak harus kekeh dengan apa-apa yang kita ingin ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau idealis juga boleh ya Bang ya, tapi jangan terlalu idealis betul ya. Iya. Nah tadi kalau dari sisi harga gimana? Pertanyaan dari Pak Irwan tadi tuh, Oh, untuk tadi menentukan nanya harga gitu ya Kalau kira-kira. harga sih terjangkau kalau di semua ini, di semua brand yang aku punya itu terjangkau semua. Bukan Terjangkau. murah ya, terjangkau. Terjangkau ya Pak Irwan. Ada rupa ada harga lah Iya. gitu ya. Masih masuk akal pokoknya. Pokoknya kalau ke kedai Siru tuh mungkin 50.000 udah dapat makan minum snack gitu lah. Wah udah kenyang lah gitu ya. Iyalah kenyang lah gitu. Belum paket-paket yang lain gitu ya. Iya. Iya, ada paket makan nasi, lauk, terus sama minum kayak gitu kan biasanya ada gitu. Oke, nah ini dengan terbukanya media informasi tadi dengan semakin banyaknya informasi-informasi yang masuk dan juga yang sekarang sulit sekali kita filter, belum lagi di media sosial komentar yang baik, komentar yang kadang-kadang kita bikin drop. Apakah pernah ngerasain juga ini Pernah. seorang Mbak Anti? Pernah. Yang komplain seperti itu ya, melalui yang paling sakit sih kalau mereka komplainnya dengan kasih 1 bintang di Google Maps. Pengaruh itu ya Mbak Anti ya? Pengaruh. Kita susah payah ya dapetin apa ya, karena kan orang ketika akan datang ke suatu tempat biasanya kan ngelihat dulu nih reviewnya, ada beberapa orang ya. Iya. Pertama mungkin ngelihat Instagram, kedua mungkin ngelihat review di Google Maps. Itu juga jadi apa sih namanya, acuan orang, beberapa orang ya. Jadi kalau menyikapi seperti itu ya kita mau gimana, itu nggak bisa ditarik lagi. Mau minta tolong nggak usah itu udah jadi hak orang untuk menilai kita kan. Lebih ke ya udah, ini bagian dari cobaan usaha. Oke. Ya, jadi ya kita tanggepin aja dengan Tetap ramah ya. gitu ya. Tetap minta maaf. Mungkin juga kita jadi introspeksi. Oh, mungkin ada yang salah dari apa sih, di sisi mana gitu, kita perbaiki itu. Soalnya saya sempat baca tuh ada juga mungkin sudah gerah juga mungkin ownernya, jadi balasnya ngegas juga. Iya. Tapi sebenarnya kayak apa, kita agak melenceng ya kalau yang kayak apa Gojek online itu kan sebenarnya kadang mereka tuh kalau dikasih bintang 1 cuman dikasih bintang 2 itu lama-lama mereka jadi dapat suspend juga kan gitu kan. Betul ya. Nah sama kita juga di kuliner ini, kalau seandainya di Google Map kita cuman dikasih bintang 1 ya
kita juga berpengaruh di ini Pengaruh juga. pada omset juga sebenarnya, Iya sama-sama gitu. kedatangan pelanggan gitu ya. Iya. Itu apa betul sih yang isunya kadang-kadang mungkin yang ngasih-ngasih itu ada mungkin juga dari kompetitor Kompetitor bisa atau jadi. Bisa jadi. Ada cuma ngasih bintang, nggak kasih ulasan. ulasan ya. Padahal sebenarnya yang penting itu adalah ulasan ya Mbak Ulasan, Anti ya. ulasan foto. Nah ini yang paling penting yang mungkin harus kita nilai, bukan hanya dari sekedar bintang saja, tapi ada ulasan, ada foto. Jadi betul-betul mereka sudah pernah mengunjungi ya Mbak Anti ya. Wah ini 5 menit lagi. Padahal saya pengen tanya nih, singkat aja nih Bang Arya. Jadi kira-kira yang kebanyakan seorang pengusaha bisnis kuliner ini jatuhnya karena apa sebenarnya ini? Banyak hal ya, banyak hal. Ada, kita nggak bisa bilang owner ini bagaimana sebenarnya. Aha, Yang paling signifikan itu adalah owner yang lepas, yang nggak inovatif. inovatif Iya. tadi. Terkadang ya, contohnya kayak gini, kita dapat proyek nih untuk bikin cafe atau resto. Tapi seperti yang saya bilang tadi, owner tuh kadang kalau udah ngerasa udah bayar mahal gitu kan, aku udah bayar kamu mahal loh, gini, pokoknya berapa bulan nih investasi saya harus balik kayak gitu kan. Saya udah invest nih sekian M gitu. Perhitungan konsultan, invest saya ini akan balik lagi pada berapa bulan kayak gitu. Nah, ketika kita dapat owner yang kayak gitu, itulah sebenarnya owner yang cepat roboh sebenarnya. Oke, jadi memang harus tahu batasannya juga ya. Kira-kira sebagai konsultan itu memang ada aturan-aturannya, ada batas-batasan kerjaannya. Tidak semuanya serta-merta saya sudah bayar mahal, semuanya langsung tuntas seperti itu. Enggak seperti Iya. itu ya Bang. Sedangkan usaha kuliner ini kan berharapnya tuh kan usaha yang bisa diwariskan kan. Iya. Usaha yang kontinu, yang nantinya akan diwariskan kepada anaknya atau kepada siapanya kayak gitu kan. Nah, untuk menjaga konsistensinya, untuk tetap eksis, untuk tetap terjaga, itu adalah peran aktifnya seorang owner yang yang disupport oleh konsultan. Oke. Bukan peran aktifnya konsultan yang disupport sama owner, berbalik terkadang owner nih ayo kayak gitu, sedangkan konsultan ini kan dia cuman menciptakan menu dan dia bisa ngasih rekomendasi, Mbak, Bu, ini kalau mau viral kita pakai IT, kita pakai tim media sosial, Di media kita sosial tuh. dan balik-balik lagi kan kepada owner gitu kan. Kalau ownernya nggak paham media, dia cuman saya jualan ini aja udah ada yang beli gitu, nggak usah media dan sebagainya. Nah itu Atau juga bingung tadi ya, ini sebenarnya yang punya restoran siapa sih? Konsultan atau owner gitu? Enggak semuanya gitu ya. Nah mungkin kalau pengen tahu kegiatan-kegiatan seperti apa konsultan itu pengen taunya kemana ini Bang? follow IG saya. Nah, mana kemana? Follow IG saya di Arya_chef, ARIA_chef. ARIYA_chef. Chef, Nah, ya. jadi bisa tahu kira-kira konsultan tuh yang seperti apa kerjaannya gitu ya. Iya. Detail nanti bisa tanya-tanya juga, konsultasi sama Chef Arya gitu. Oke, kita langsung tanya. Kalau untuk dari usaha dari Mbak Anti sendiri ini kan beda-beda tempatnya ya. Kalau yang tadi si kedai siru di mana? Kedai Siru di Jalan Diponegoro nomor 20, Talang Semut, sekitaran Kambang Iwa. Itu sebenarnya satu lokasi sama Kepiting Siru, cuma beda bangunan aja. Oh, oke, satu lokasi semuanya Satu ya. lokasi, iya. Cuman beda tempat aja. Kalau nasi uduk Siru itu di KM 4,5 Jalan Kolonel Haji Burlian. Oh, beda lagi, jauh itu ya. Beda, seberang SD Muhammadiyah persis. Nah, itu langsung ke sana. Iya, Pengen lebih gampang, Google Map ada. iya, Google Map. Gampang carinya Jangan itu lupa ya. kasih bintang 5. Pengen tahu-tahu sedikit ke IG-nya kemana tuh? Oh, kalau IG pribadi itu ANTHIE _Ermanda. Oh gitu. Tapi kalau kedai siru langsung kedai Kedai siru Siru aja langsung. gitu ya. Gampang. Ketik aja Siru nanti muncul kedai Siru, Kepiting Siru, nasi uduk Siru. Aduh, siru sekali obrolan kita sore hari ini ya. Baik, ini singkat saja ini Bang Arya dan juga Mbak Anti, kira-kira sebagai closing statement ini apa nih pengen disampaikan kepada pendengar kita? Yang jelas
untuk para calon owner atau yang tertarik untuk buka usaha kuliner gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah yang perlu dipersiapkan siap mental ya. Mental pasti. Jangan siap duit aja. Duit bisa habis gitu. Iya, mau siap duit 3M 4M kalau mentalnya masih bukan mental untuk menjadi pengusaha atau jadi UMKM, mending invest tempat lain aja. Oke, betul. Itu sih kata-kata dari saya. Soalnya kalau dia modal nekat, modal uang ada, tapi dia mentalnya nggak mental pengusaha, akan merepotkan kami itu. Betul. Jadi memang tadi seperti kita sampaikan butuh kematangan hal seperti ini ya. Iya. Kalau dari Mbak Anti kira-kira apa nih? Setuju sama yang disampaikan Chef Arya, sebuah usaha itu bukan cuma butuh modal yang besar, tapi juga punya jiwa dan mental yang kuat. Karena sebuah usaha kuliner itu sangat kompleks. Ya ketika banyak dikenal orang, kita juga ngehasilin uang yang banyak, tapi ketika punya kendala yang banyak juga harus bisa ngatasinnya, bagaimana ini bisnis tetap harus jalan. Oke, bukan cuma mau profitnya aja gitu Iya, ya, karena kompleks tadi seperti dikatakan, tidak hanya sekedar buka, masak, jual, selesai, nggak kayak itu. Banyak Iya. aspek-aspek. Satu lagi, kalau saya buka usaha tuh biasanya kita kan memang rame di awal ya. Di awal itu biasanya omset bisa mencapai 15 juta sampai 25 juta per hari. Tapi ketika drop itu bisa di angka 3 juta sampai 2,5 juta per hari. Itu yang perlu disiapkan mentalnya para owner gitu. Owner harus siap di situ. Oke, itu dia tuh. Pengen tahu lebih lengkap lagi? Silakan kunjungi Chef Arya. Tuh. Oke, baik pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita untuk Mozaik Indonesia edisi sore hari ini, strategi tetap eksis untuk bermunculannya kafe, resto dan kedai di dunia kuliner ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali kira-kira ide-ide yang akan disampaikan. Tapi bukan hanya sekedar ide ataupun juga eksekusi, butuh kematangan-kematangan seperti yang disampaikan sama Chef Arya juga Mbak Anti. Sekali lagi terima kasih banyak Chef. Mbak Anti, sukses selalu Mbak Anti. Semoga nanti cabangnya juga semakin banyak kita harapkan ya. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Kita berlanjut untuk acara selanjutnya. Masih bersama saya Haris Ansor. Tentunya Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.